Baik, kali ini kita akan bahas untuk soal psikotes untuk seleksi P3K sekolah rakyat, bisa untuk guru, bisa untuk wali asrama, wali asuh, dan tendik lainnya ya. Ini untuk soal psikotesnya. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama teman-teman pada soal taraf kecerdasan. Nah, jadi di kisi-kisinya itu ada soal taraf kecerdasan. Nah, salah satu bentuk soalnya adalah seperti ini. Ada kolom X dan ada kolom Y. 32% dari 125, 25 ditambah 30% dikali 50. Hubungan yang tepat antara X dan Y berdasarkan informasi di atas adalah titik-titik. Nah, baik, kita akan menentukan hubungannya apakah X lebih besar dibandingkan dengan Y atau yang lainnya. Nah, untuk menentukan besaran X dan Y teman-teman, maka sekarang kita perlu menghitung 32% dari 125 dan juga 25 ditambah 30% dikali 50. Nah, yang pertama, banyak caranya kita mengerjakan teman-teman ya untuk menentukan 32% dari 125 ini. Nah, bisa dengan cara teman-teman 32% itu sama artinya kan dengan 32 per 100. Nah, ini kemudian kita kalikan dengan 125. Nah, 125 dengan 100 kan itu bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 25. Nah, kalau yang ini dibagi 25 sama dengan 5. Kemudian kalau yang ini dibagi 25 sama dengan 4. Nah, 32 dengan 4 itu kan bisa dibagi nih atau disederhanakan. Nah, 32 dibagi 4 sama dengan 8 teman-teman. Maka sekarang 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, maka nilai X di sini adalah 40 ya. Atau teman-teman bisa juga dengan cara teman-teman misalkan nanti mau mengalihkan langsung. Contohnya nih, 32% itu 32% kan sama artinya dengan 0,32. Nah, berarti ini sama dengan 0,32. Nah, teman-teman langsung kalikan saja dengan 125-nya. Nah, maka nanti ketemulah seperti yang tadi, teman-teman ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nanti sama hasilnya itu 40. Kemudian sekarang kita tentukan nilai Y. Nah, di sini ada kali dan tambah. Mana yang dahulu kita kerjakan? Yaitu perkalian. Nah, caranya sama teman-teman kayak yang tadi ya. Bisa dengan 30 per 100 atau 0,3 dikali 50 juga bisa. Nah, kita kalikan 0,3 kali 50. Dari mana 0,3? Nah, teman-teman kan 0,3 itu dari 30 per 100. Nah, di sini ada 2 nol, di sini ada 1 nol. Nah, kita hilangkan nolnya 1. Nah, kalau kita jadikan pecahan desimal menjadi 0,3, maka itulah hasilnya. Jadinya sekarang 0,3 dikali 50 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Kok nggak 150? Kok nggak di koma-koma? Ya, ini cara cepatnya teman-teman ya. Teman-teman langsung coret yang ini aja 0, kemudian coret 0 di sini. Kenapa kita coret? Karena komanya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, maka yang ini kita sebelah kiri teman-teman. Maka nanti 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, tinggal dijumlahkan saja nih. 25 ditambah 15 sama dengan 40. Maka jadinya Y sama dengan 40. Nah, dapat kita tentukan Y dengan X itu sama teman-teman ya. Atau teman-teman bisa juga dengan cara yang tadi, cara dasarnya ya, yaitu 30 per 100 dikali 50 juga boleh nih. Nah, 100 dengan 50 itu teman-teman bagi atau sederhanakan, sama-sama dibagi 50. Ini dibagi 50 berapa? 1. Ini dibagi 50 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, teman-teman langsung bagi. 30 dengan 2 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Oke, dari mana 2? Ya, dari hasil pembagian. 100 dibagi 50 sama dengan 2. 30 bagi 2 sama dengan 15. Sama ya hasilnya. Jadi nanti 25 tambah 15 sama dengan 40. Nah, jadi sekarang kita tentukan nih hubungan antara X dan Y. Nah, kalau kita lihat seharusnya kan X dan Y itu sama nih. Maka jawaban A ini salah, otomatis B juga salah. C kita simpan ya, X sama dengan Y. Kemudian 2X sama dengan Y ini salah. Nah, yang E tidak dapat ditentukan. Ini kita eliminasi. Nah, maka jawaban yang tepat yang mana nih? Jawaban yang C. Jelas ya. Oke, begitu caranya teman-teman. Banyak cara ya untuk menghitung soal yang seperti ini atau hitung-hitungan persenan. Itu banyak caranya. Silakan teman-teman dengan cara termudahnya, dengan cara ini juga boleh. Nah, sekarang masih di soal taraf kecerdasan.
Nah, di sini ada kolom X dan kolom Y juga, teman-teman ya. Sekarang kita hitung saja soal yang ini. X, Y. Y-nya sudah diketahui, teman-teman. Nilainya adalah 80 km per jam. Oke, di sini ada satuan dan juga ada bilangannya, yaitu 80 km per jam. Nah, kemudian di sini kecepatan sebuah mobil yang menempuh jarak 120 km dalam 180 menit adalah titik-titik. Nah, jadi ini maksudnya ditanyakan, teman-teman. Nah, jadi yang ditanyakan adalah kecepatannya. Nah, maka kita cari kecepatan yaitu dengan rumus Jokowi. Mana itu rumus Jokowi? Nah, seperti ini rumusnya, teman-temannya. Rumus Jokowi. Jarak, kecepatan, waktu, JKW, Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, karena di sini ada satuan yang berbeda, ada satuan jam dan satuan menit, maka satuan menit ini kita ubah menjadi satuan jam, yaitu 180. Nah, kalau kita ubah menjadi satuan jam, 1 jam sama dengan berapa menit? Yaitu 60 menit. Maka ini kita bagi 60, jadinya berapa? Jadinya 3 jam. Nah, maka nanti kalimatnya adalah jarak 120 km per jam dengan waktu 3 jam. Oke. Nah, berarti sekarang kita gunakan rumus Jokowinya ini, atau kalau teman-teman bisa lihat di sini langsung, teman-teman nanti dibagi saja nih 120 dengan 3 tadi. Nah, misalkan kita ingin bagi nih, karena kita sudah pintar banget, misalkan ya 120 dibagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 40. Nah, maka nanti untuk nilai X adalah 40, teman-teman ya. Kemudian sekarang coba kita hitung dengan cara dasarnya atau dengan cara bakunya ya, yaitu menggunakan rumus Jokowi ini. Nah, kalau yang ditanyakan adalah kecepatan ada di bawah kan, maka kecepatan sama dengan A. Di atasnya ada J, maka J di atas. Kemudian di bawahnya ada W. Di bawah J itu ada W, maka J per W. J ini adalah jarak, W ini adalah waktu. Jaraknya berapa? 120. Waktunya berapa? Waktunya 3 jam. Maka 120 dibagi 3 sama dengan 40. Nah, maka nanti nilai X adalah 40, nilai Y adalah 80 ya, sorry. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa X lebih kecil dibandingkan dengan 80. Oke. Ini Y ya, sorry. Oke, ini Y ya. X lebih kecil dibandingkan dengan Y. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Oke. Kalau 2X lebih kecil dibandingkan dengan Y itu salah ya. Misalkan X-nya nanti adalah 2. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 80. Seharusnya 80 dengan Y ini atau dengan Y-nya kan 80 nih. Nah, seharusnya hubungannya kan sama nih, bukan lebih kecil. Maka jawaban A kita eliminasi. Yang X lebih besar dibandingkan Y. Salah, teman-teman. Seharusnya X lebih kecil dibandingkan dengan Y. Maka yang B salah. Yang C, X sama dengan Y, salah juga. Nah, kemudian yang D, Y sama dengan X. Nah, Y-nya kan 80 nih. Kemudian yang X-nya, maka 2X di sini kan 2X. X-nya berapa? Yaitu 40, maka 2 dikali 40. Maka hasilnya adalah 80 sama dengan 2 kali 40, yaitu 80. Nah, jadi X atau Y sama dengan 2X. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, kami ada paket belajar dari www.marumat.com. Pendaftarannya di sini ya, di www.marumat.com. Silakan teman-teman, bagi yang berminat untuk bergabung di sini, langsung saja daftar. Nanti teman-teman akan mendapatkan Zoom meetingnya sebanyak 10 kali di sini. Misalkan teman baru bergabung di tanggal sekarang atau hari ini, nanti teman-teman akan mendapatkan video rekaman seluruh Zoom-nya, teman-temannya. Semua Zoom meetingnya akan teman-teman dapatkan. Di Zoom meetingnya apa saja yang dibahas? Soal teknis guru, soal manajerial, soal sosikultural, dan juga wawancara. Nah, apa saja yang didapatkan selain Zoom meeting? Teman-teman juga akan mendapatkan rekaman tatap muka bimbel P3K Guru di tahun sebelumnya. Ada 24 rekaman premium, 48 jam pembelajaran intensif, akses full selama 1 tahun. Teman-teman juga akan mendapatkan modul e-book materi, soal dan pembahasan soal, grup diskusi WhatsApp, tryout online berbasis CAT lengkap dengan pembahasan soal,
video rekaman seluruh pertemuan Zoom, materi pembelajaran, latihan soal online berbasis CAT, lengkap dengan pembahasan soal dan prediksi soal. Nah, teman-teman, untuk tryout online-nya sudah lengkap, teman-teman. Ada soal teknis gurunya, ada soal manajerial, soal sosiokultural, dan juga soal wawancaranya, teman-teman. Oke, ini untuk guru ya. Nanti juga ada untuk yang tendik atau wali asuh dan juga wali asrama. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal berikutnya ya. Diketahui 6 orang anak yakni Iwan, Amir, Yudi, Bandi, Joko, Ridwan mempunyai tinggi yang berbeda. Iwan lebih tinggi dibandingkan Amir, Amir lebih tinggi dibandingkan Yudi dan Bandi. Joko lebih tinggi dibandingkan Amir dan Ridwan. Jika Bandi lebih tinggi dari Ridwan maka titik-titik. Nah, ini masuk ke dalam soal kategori penalaran, teman-teman ya. Soal penalaran. Nah, nanti di kisi-kisinya itu ada soal penalaran. Kisi-kisinya di mana, teman-teman? Ada di keputusan Kemensos ya. Kita perlihatkan keputusan Kemensosnya. Di keputusan Kemensos di halaman 11 ya. Nanti kita perlihatkan nomornya. Di sini potensi dan sikap kerja. Nah, untuk penalaran ada di poin B. Kemudian untuk taraf kecerdasan ada di poin A. Nah, ini berdasarkan keputusan Mensos nomor 94/HUK/2026 tentang pedoman pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat. Nah, coba kita lihat untuk yang keputusan nomor 95 ya, /HUK/2026 tentang pedoman pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat. Nah, ini untuk tenaga pendidikan, teman-teman. Nah, untuk kisi-kisinya itu sama, teman-teman, tidak ada bedanya ya. Oke, kisi-kisinya adalah yang ini nih. Ya, sama ya, taraf kecerdasan dengan penalaran ada di halaman 10 kalau yang tendik ya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa pantau terus di YouTube kami ini ya. Akan kita bahas terus untuk soal terkait dengan soal psikotes P3K sekolah rakyat. Nah, sekarang kita bahas soal yang ini, teman-teman ya. Nah, di sini Bandi lebih tinggi dibandingkan Ridwan. Nah, kalau yang ini, teman-teman, berarti kita diminta untuk mengurutkan. Oke, mengurutkan apa? Yaitu mengurutkan tinggi dari orang-orang ini ya, dari 6 orang anak ini. Nah, untuk tips dan triknya di dalam menjawab soal terkait dengan tinggi ini, saya akan berikan triknya begini, teman-temannya. Buat saja tanda panah ke atas, kemudian di sini. Nah, tanda panah ke atas yang atas ini nanti adalah orang yang lebih tinggi, kemudian di bawahnya adalah orang yang rendah ya, atau tingginya lebih pendek berarti ya. Kalau tinggi itu berarti ada pendek dan ada tinggi. Ya, oke. Oke, sekarang kita akan lihat dari yang pertama. Oke. Di sini ya, dari sini ya. Ridwan mempunyai tinggi yang berbeda. Oke, mereka semua ya memiliki tinggi yang berbeda, berarti dari sini nih. Iwan lebih tinggi dibandingkan Amir. Nah, berarti sekarang Iwan lebih tinggi dibandingkan Amir. Nah, berarti Iwan di atas, Amir di bawah. Berikutnya, ini udah kita centang. Amir lebih tinggi dibandingkan Yudi dan Bandi. Amir lebih tinggi dibandingkan Yudi dan Bandi. Oke, Yudi dan Bandi. Oke, berarti kita garis miring, teman-teman ya, karena kita nggak tahu mana yang lebih tinggi, Yudi atau Bandi. Oke, ini sudah kita buat. Sekarang Joko lebih tinggi dibandingkan Amir. Nah, sekarang Joko lebih tinggi dibandingkan Amir, teman-teman. Oke, mana lagi nih? Kita buat di sini ya. Joko lebih tinggi dibandingkan dengan Amir. Berikutnya dan Ridwan. Oke, sorry, dan Ridwan. Oke, dan Ridwan di sini. Jika Bandi lebih tinggi dari Ridwan, oke, sekarang Bandi lebih tinggi dibandingkan Ridwan. Bandi lebih tinggi dibandingkan dengan Ridwan. Nah, sekarang kita cari nih orang yang sama, teman-teman ya. Misalkan di sini Bandi. Bandi sama kan? Oke, berikutnya siapa yang sama? Amir. Nah, maka Amir kita ginikan dulu, teman-teman ya. Amir. Oke. Sekarang berikutnya Joko, adakah persamaan Joko? Tidak ada ya. Ridwan, ada Ridwan? Ada di sini ya Ridwan. Oke. Nah, berarti sekarang dapat kita simpulkan, teman-teman ya, terkait dengan urutannya. Nah, bagaimana cara mengurutkannya?
Oke, sekarang kita lihat bahwa Iwan itu paling atas ya. Oke, Iwan paling atas teman-teman. Iwan. Oke, ini yang paling tinggi ya Iwan. Kemudian setelah Iwan itu siapa? Amir atau Ridwan. Nah, kalau kita lihat di sini Ridwan itu lebih bawah dibandingkan dengan Bandi, teman-teman. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa si Joko itu kan di atas Amir nih, maka di bawah Iwan itu ada Joko. Nah, di sini kan Amir, di sini Amir, teman-teman. Berarti di atasnya Amir itu kan ada Joko. Nah, berarti memiliki makna bahwa di bawah Iwan itu ada Joko, baru ada Amir. Oke. Kemudian setelah Amir itu siapa? Bandi ada Ridwan. Oke, berarti Ridwan di sini teman-temannya Ridwan. Kemudian Bandi. Nah, kita tentukan dulu si Bandi nih teman. Bandi dan Ridwan. Oke. Nah, berarti sekarang dapat kita tentukan posisi Yudi ini karena Ridwan paling bawah di sini ya. Oke. Berarti Yudi ada di sini teman-temannya. Rudi. Yudi ya, bukan Rudi. Yudi. Nah, maka nanti urutannya akan seperti ini. Yang paling atas itu Iwan, Joko, Amir, Yudi, Bandi, dan Ridwan. Nah, jadi mana pernyataan yang benar? Apakah A, Bandi lebih tinggi daripada Joko? Bandi lebih tinggi daripada Joko. Salah teman-teman ya. Oke, jadi Bandinya yang A kita eliminasi. Kemudian yang B, Yudi lebih tinggi daripada Iwan. Yudi lebih tinggi daripada Iwan. Salah ya, seharusnya Iwan yang paling tinggi itu. Oke, dari sisi kanan ini ya. Kemudian C, Amir lebih tinggi daripada Ridwan. Amir lebih tinggi daripada Ridwan. Oke, jawaban C kita simpan ya. Amir di posisi ketiga, Ridwan posisi 6. Berikutnya, Joko lebih tinggi daripada Iwan. Salah. Joko itu nomor 2, Iwan nomor 1. Nah, maka yang D kita eliminasi. Yang E, Bandi lebih tinggi daripada Amir. Bandi salah ya, Amir 3, Bandi 4. Jadi Bandi itu tidak lebih tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Jelas adalah jawaban yang C. Oke, ini tips dan triknya. Silahkan teman-teman ulang-ulang belajarnya ya. Jangan sekali dilihat saja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal taraf kecerdasan untuk soal psikotesnya. Oke, kita bahas soal taraf kecerdasannya ini teman-teman ya. Oke. Jika X menyatakan harga baju diskon 20% dari harga 240.000 dan Y menyatakan harga kaos 96.000, maka titik. Oke, teman-teman. Berarti kita akan menghitung harga baju ini setelah didiskon. Nah, karena diskonnya adalah 20% nih, oke. 20%. Nah, maka dapat kita tentukan harganya nanti dengan cara bagaimana? Nah, jadi harganya teman-teman, nah berarti kalau diskonnya 20% berarti harga jualnya berapa? Yaitu 80% atau 80 per 100. Nah, kita kalikan dengan 240 teman-teman. 240.000. Nah, di sini ada 2 nol, kita coret saja nolnya ini teman-teman ya. Sekarang tinggal kita kalikan saja nih. 8 dikali 24. Berapa 8 kali 24? 8 kali 24 sama dengan 32. Kita tulis 2. Kita simpan 3. 8 kali 2, 6. Tambah 3. 8 kali 2, 16. Tambah 3 menjadi 19. 16 tambah 3, 19. Ada berapa nol yang tidak kita kalikan? Ada 3 nol. Nah, 3 nol ini tinggal kita tambahkan di belakang 2. 1, 2, 3. Menjadi 192.000 untuk harga X. Nah, jadi dapat kita tentukan X sama dengan 192.000. Kemudian Y sama dengan 96.000. Nah, sekarang mana hubungan yang tepat? X lebih besar dibandingkan 2Y. Kalau 2Y berarti, oke, kita kalikanlah 2 dikali Y ya untuk menentukan X ini ya. Yang A ya, sorry. 2Y berarti 2 dikali berapa? Oke, 2 dikali 96.000. 2 kali 6 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Kita simpan 1. 2 kali 9, 18 tambah 1 menjadi berapa? 18 tambah 1 menjadi 19. Nah, maka 192.000. Nah, seharusnya kalau X dengan 2Y itu sama teman-temannya. X sama dengan
2Y. Kenapa sama? Karena X itu 192.000, kemudian 2Y sama dengan 192.000. Maka X sama dengan 2Y seharusnya. Maka jawaban yang tepat yang mana nih? Kelihatan nih teman-teman ya, yaitu jawaban yang D. Kalau X lebih kecil dibandingkan Y, itu salah. Seharusnya X lebih besar dibandingkan dengan Y. X sama dengan Y itu juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Jawaban yang D. Oke. Nah, teman-teman, ini untuk paket belajar teman-teman yang bukan masuk ke dalam guru ya. Ini untuk P3K wali asuh dan wali asrama. Nah, untuk sekarang kita sudah sediakan tryout untuk wali asuh dan wali asrama, teman-teman ya. Untuk tendik mungkin agak belakangan kita sediakan, atau nanti juga kita nggak tahu kemungkinannya ya. Untuk tendik nanti mungkin kita buatkan sendiri saja untuk paket belajarnya ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang wali asuh ataupun wali asrama bisa mendaftarkan diri di paket P3K juara atau paket P3K cerdas ini. Kemudian pilih paketnya ya. Untuk kelengkapannya bisa teman-teman lihat di sini. Ada latihan soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara berbasis CAT disertai dengan video pembelajaran. Materi pembelajaran fokus pada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Pertemuan tatap muka 5 kali melalui Zoom meeting fokus pada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Gratis 6 video pembelajaran rekaman Zoom periode sebelumnya fokus pada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Grup diskusi, tryout berbasis CAT berisi prediksi soal P3K wali asuh, wali asrama. Nah, untuk tendiknya nanti tertentu teman-teman ya, yang bisa kami buatkan nanti. Oke? Tapi lebih baik ditanyakan dulu ke saya apakah nanti ada atau tidak ya. Oke? Lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Oke, ada di sini ada soal penalaran lagi. Nah, di video part sebelumnya teman-teman, saya salah coret jawabannya. Seharusnya jawabannya itu yang D ya. Di kesimpulannya juga saya sudah menyatakan bahwa jawaban yang benar itu adalah Sudirman, bukanlah orang berjasa. Saya jelaskan lagi ya. Nah, ini merupakan soal silogisme modus ponens teman-teman. Oke, namanya silogisme modus ponens. Nanti untuk modus ponens itu biasanya diawali dengan semua. Kemudian ada ini subjek yang terkecilnya, misalkan Sudirman, ada semua. Nah, jadi nanti kesimpulannya teman-teman ambil yang kecil ya. Kesimpulannya ambil yang kecil, bisa nanti ada, bisa nanti Sudirman atau nama orang yang lainnya. Oke. Nah, kita buat saja untuk mengerjakan soal yang terkait dengan ini ya, terkait dengan ini teman-teman. Nah, sekarang kita tentukan saja nih. Nah, untuk cara menjawabnya, cara paling cepatnya adalah teman-teman untuk modus ponens. Ingat diawali dengan semua atau nanti ada subjeknya ya. Nah, ini yang sama itu nanti teman-teman kita eliminasi ya. Yang sama kita eliminasi. Nah, ini kita hilangkan untuk menarik kesimpulannya. Jadi nanti untuk menarik kesimpulan ya. Sorry, ini keganggu lagi nih. Untuk tarik kesimpulannya, kita cari yang berbeda saja, yaitu Sudirman dan orang berjasa. Nah, jadi jawabannya adalah yang D teman-teman, Sudirman adalah orang berjasa. Kemarin saya tidak perhatikan, bukanlah, atau saya perhatikan Sudirman dan orang berjasanya kemarin teman-teman ya. Tetapi di kesimpulan video sebelumnya saya menyatakan bahwa Sudirman adalah orang berjasa. Mohon maaf ya untuk video kemarin. Nah, soal ini teman-teman, soal penalaran ya, masuk ke dalam kategori soal penalaran. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Teman-teman bisa jawab dengan cara yang tadi. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil, silahkan bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman, untuk bimbelnya nanti, ini khusus untuk guru ya, ada paket 100.000 dan ada paket 200.000 untuk guru nih. Ya, daftarnya di mana? Di marumat.com. Untuk info lebih lanjutnya, silahkan teman-teman hubungi nomor WhatsApp di 081803 Kita akan jelaskan bagaimana sih cara daftarnya. Nah, untuk cara daftarnya, silahkan teman-teman langsung saja login ya, www.marumat.com. Kemudian teman-teman login ya, ini kunjungi di websitenya marumat.com. Kemudian kalau nanti akan tampilannya seperti ini, kemudian klik login. Kita ke CAT-nya, nanti kalau kita klik login atau daftar ya, daftar seharusnya ya. Oke, seharusnya daftar ya. Oke, kita klik daftar sekarang. Nah, tulis nama, email, dan seterusnya teman-teman ya. Email, kemudian username-nya, kata sandinya dibuat.
Jenis kelaminnya juga dibuat teman-teman. Nomor WhatsApp, wajib nomor WhatsApp aktif karena nanti untuk aktivasi akunnya melalui nomor WhatsApp-nya ya. Kemudian pilih kategori peminatan. Nah, sekarang kan ada P3K guru dan P3K non guru. Silakan klik yang mana saja. Bisa teman-teman ya. Kemudian klik daftar nanti. Nah, kalau sudah daftar baru kita login teman-teman ya. Kita klik login di sini. Nah, kemudian untuk paket belajarnya di mana? Silakan teman-teman geser ke bawah, klik paket membership. Pilih P3K guru atau P3K non guru. Nah, misalkan teman-teman pilih P3K guru, klik ini. Kemudian cara beli paketnya gimana? Klik yang ini ya. Oke, di sini ada paket belajar 100.000 dan 200.000. Klik yang beli paket. Nah, di sini kami baru menyediakan metode transfer. Klik transfer ini ya. Kemudian lanjutkan ke pembayaran. Nah, kemudian setelah klik melanjutkan ke pembayaran, teman-teman upload bukti pembayaran nih. Nah, upload di sini. Tulis nama pentransfernya, kemudian kemana, misalkan ke BRI, Dana, atau Shopee Pay ya, silahkan. Kemudian tanggalnya, jumlah transfernya, dan juga bukti transfernya. Kemudian konfirmasi pembayaran, oke. Nah, jadi untuk pembayarannya ada 3 di sini teman-teman ya, silahkan ke BRI, Dana, atau ke Shopee juga bisa. Berikutnya ya, untuk yang ini P3K non guru juga sama caranya teman-teman, tinggal dipilih saja paketnya. Oke, silahkan di link di deskripsi ya, kita juga sediakan linknya, silahkan teman-teman daftar sekarang juga.